Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas buku bahasa Arab gampang, dan sekarang kita akan bahas pelajaran ke-8 ya dari bagian kedua buku ini tentang ilmu sharaf. Pelajaran kita kali ini tentang mengenal wasf ya, wasf. Ada 5 kelompok isim yang bisa dijadikan kata sifat. Ya, kelima kelompok isim ini dikenal dengan istilah wasf ya, al-wasfu. Jadi kalau kita ingin bisa mensifati isim ya selain dengan menggunakan kata sifat ya, isim yang bermakna sifat seperti misalnya jamilun gitu kan, salihun. Maka kita bisa menggunakan ya beberapa isim berikut ya. Meskipun dia pada asalnya itu tidak bermakna kata sifat ya, tapi ya isim-isim ini nanti bisa digunakan dalam kalimat berposisi sebagai sifat. Yang pertama itu isim fa'il, ismul fa'ili. Yang kedua ismul maf'uli, isim maf'ul. Yang ketiga ismu tafdili, isim tafdil. Yang keempat as-sifatul musyabbahatu, sifat musyabbahah. Yang kelima sighatul mubalaghah, sighah mubalaghah. Penjelasannya yang pertama dan yang kedua yaitu isim fa'il dan isim maf'ul ini telah berlalu ya. Silakan dimurojah kembali. Contoh isim fa'il nasirun yang menolong ya. Mansurun untuk isim maf'ulnya yang ditolong. Contoh isim fa'il dharibun yang memukul. Contoh isim maf'ul madrubun yang dipukul. Ini sudah berlalu ya pembahasannya. Kemudian yang ketiga isim tafdil, yaitu isim yang menunjukkan arti lebih seperti ahsanu lebih baik, akbaru lebih besar, afdalu lebih utama. Dan pola isim tafdil adalah af'alu. Ya, af'alu. Contoh aqrabu lebih dekat, ab'adu lebih jauh, asgharu lebih kecil. Catatan isim tafdil hanya dibentuk dari fi'il sulasi mujarrad. Kemudian yang kedua isim tafdil termasuk isim ghairu munsharif ya, sehingga dia tidak ditanwin, tidak misalnya ahsanun, tidak. Kemudian yang keempat sifat musyabbahah, yaitu isim yang menunjukkan atas sifat yang tetap dan melekat pada diri seseorang. Dengan kata lain sifat itu sudah menjadi bakat dan karakternya, seperti karimun yang mulia, jabanun yang pengecut, syuja'un yang berani. Catatan yang pertama, sifat musyabbahah tidak memiliki pola khusus. Jadi kita tidak bisa membuatnya sendiri. Kita hanya mendengarnya dari orang Arab, ya kemudian kita hafalkan. Yang kedua, perbedaan sifat musyabbahah dengan isim fa'il adalah isim fa'il menunjukkan sifat yang tidak selamanya melekat pada diri seseorang. Contoh misalnya, qa'imun yang berdiri, jalisun yang duduk. Ya tentu saja seorang tidak selamanya duduk atau berdiri gitu kan. Kadang duduk, kadang diri kan gitu. Berbeda halnya dengan sifat musyabbahah yang memang sudah melekat pada diri seseorang. Karimun dia yang mulia gitu. Tidak sekarang mulia, besok enggak seperti itu gitu. Itu beda sifat musyabbahah dengan isim fa'il. Kemudian yang kelima sighah mubalaghah. Catatan yang ketiga kita bisa menghukumi suatu kata termasuk sifat musyabbahah ya. Apabila kata itu mengandung makna yang tetap seperti penyayang, lembut, penyabar dan lain-lain. Jadi bisa kita lihat dari maknanya dan juga nanti dari pola-polanya ya di tingkat lanjutan. Ya kalau kita belajar shorof tingkat lanjutan seperti di kitab Mulakhas, di situ diajarkan pola-pola ya sifat musyabbahah. Kemudian yang kelima sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah adalah bentuk isim yang menunjukkan arti sangat atau maha ya. Maha biasanya digunakan untuk Allah ya Subhanahu wa taala. Seperti Ghafurun maha pengampun, Siddiqun sangat membenarkan, Alamun ya maha mengetahui. Catatan sighah mubalaghah hanya dibentuk dari fi'il sulasi mujarrad dan kita hanya mendengarkannya dari orang Arab ya, sama seperti sifat musyabbahah gitu. Dan juga nanti ada ya pola-pola yang bisa dikenali ya bahwasanya itu termasuk sighah mubalaghah. Ya di shorof tingkat lanjutan ya di kitab Mulakhas misalnya di situ ya ada pembahasannya. Contoh penggunaan dalam kalimat ya ja'al waladu dharibu, telah datang ya anak laki-laki yang memukul. Di sini al-dharibu sifat untuk al-waladu ya sifat untuk fa'il. Ja'al waladul madrubu, telah datang ya anak laki-laki yang dipukul.
Al-madrubu ini sifat untuk al-waladu. Contoh lain lagi ya, ja'al waladul ajmalu min waladika. Telah datang ya seorang anak yang lebih ganteng dari anakmu. Di sini al-ajmal ini isim tafdil ya kan, dan dia sifat untuk al-waladu. Ja'al waladul karimu, telah datang anak laki-laki yang mulia. Al-karimu sifat untuk al-waladu. Ja'al waladus syakuru, telah datang anak laki-laki yang ya sangat bersyukur, ya banyak bersyukur. Asy-syakuru ini ya sifat untuk al-waladu. Jadi wasf ini ya bisa digunakan untuk mensifati isim. Tapi ya tidak semua wasf itu nanti kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat berposisi sebagai sifat, tidak. Ya kita lihat nanti posisinya sebagai apa. Ya demikian ya pembahasan tentang wasf, ya pembahasan yang ringkas. Kalau untuk meluaskan pembahasan tentu ya kita harus belajar di tingkat lanjutannya. Tapi ini hanya sebagai wawasan aja ya yang digunakan untuk membantu kita memudahkan untuk memahami pembahasan berikutnya. Ya demikian ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas latihan 8 tentang wasaf ya. Perintahnya, ubahlah fi'il-fi'il berikut menjadi isim tafdil. Ya, ini insyaallah mudah. Kita ubah saja menjadi isim yang berpola af'alu ya. Rahima arhamu, salima aslamu, fariha afrahu, alima a'lamu, ajaza a'jazu, sahula ashalu, sa'uba as'abu, tahura atharu, syarufa asyrafu, jadura ajdaru. Ya, dalam penerjemahan ya tinggal tambahkan kata lebih ya gitu. Lebih penyayang, lebih selamat, lebih gembira, ya lebih mengetahui, lebih lemah, lebih mudah, lebih sudah, lebih suci, lebih mulia, lebih pantas ya seperti itu. Ya, demikian ya. Insyaallah mudah. Insyaallah setelah ini kita akan bahas materi berikutnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.